Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Embryo Story. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang diambil dari Facebook yang berjudul Gadis Polos Milik Monster Tampan, yang ditulis oleh Devina Rahmawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Kak, Bella mulai beranjak dari tempat duduk, lalu berjalan menghampiri kakaknya yang berada di sofa. Ada apa? Tanya Daniel dingin. Ia masih tidak terima diledekin Derting oleh Bella. Bella sekilas tersenyum. Setelah itu, ia mulai duduk bersimpuh di bawah kaki Daniel. Kalau boleh jujur, Bella sangat mensupport hubungan kakak sama Kak Kania. Sampai-sampai Bella selalu ngelakuin hal gila supaya bisa nyatuin kalian berdua. Ungkap Bella seraya memegang tangan Daniel dan tangan Kania secara bersamaan. Doa Bella semoga Kak Daniel sama Kak Kania selalu bahagia bersama. Sambung Bella dengan kedua mata yang mulai berkaca-kaca, bersiap untuk menangis. Dasar cengeng. Udah, jangan nangis, pinta Daniel sembari menghapus air mata Bella yang mulai mengalir membasahi pipi. Ya, Bella jangan nangis, nanti Kania jadi ikutan nangis, ucap Kania mencoba menenangkan Bella dengan mengusap-usap bahu gadis itu. Mau peluk, rengek Bella seraya merentangkan kedua tangannya. Tanpa pikir panjang, Daniel dan Kania mulai memeluk Bella secara bersama-sama. Jadi kapan nikahnya? Tanya Kania di tengah-tengah suasana haru tersebut. Krik, 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 krik. Kak, panggil Bella pada Kania yang kini tengah bermain game memasak di ponsel miliknya. Iya, ada apa Bel? Tanya Kania tanpa menoleh ke arah Bella. Saat ini Kania tengah fokus melayani para pembeli. Bella boleh minta bantuan nggak? Boleh kok Bel. Bella mau minta bantuan apa? Jadi gini, besok itu kan Kak Daniel mau ulang tahun. Nah, rencananya Bella mau ngasih kejutan ke Kak Daniel, sekalian bikin pesta juga. Kakak mau bantu kan persiapin? Tanya Bella memastikan. Lantas Kania langsung mematikan gamenya setelah mendengar Daniel akan berulang tahun. Serius? Besok Kak Daniel ulang tahun? Tanya Kania, yang langsung direspon anggukan kepala dari Bella. Ya ampun, Kania harus ngasih hadiah apa dong ke Kak Daniel? Ucap Kania bingung. Mau Bella bantu saranin gak Kak? Tanya Bella seraya menaik-naikkan kedua alisnya. Mau banget Bel, jawab Kania antusias. Oke, nanti Bella saranin ya Kak. Pokoknya Kak Daniel pasti akan suka dengan hadiah yang kakak kasih, ucap Bella seraya tersenyum jahil. Keesokan harinya, Bella, teriak Daniel seraya menuruni anak tangga. Ada apa sih Kak? Pagi-pagi udah teriak-teriak? Tanya Bella dari balik dapur. Nggak ada sih, kakak cuma mau pamitan kerja aja, jawab Daniel diakhiri dengan menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Oh, kirain apa? Ucap Bella seraya memasang raut wajah datar. Padahal aslinya Bella ingin sekali teriak heboh kalau hari ini adalah ulang tahun kakaknya yang ke-25 tahun. Tapi sebisa mungkin Bella tahan. Ia tidak ingin
mengacaukan rencananya sendiri hanya gara-gara keceplosan. Hari ini hari apa ya, Bel? Tanya Daniel sengaja memancing Bella agar mau berbicara fakta. Hari ini adalah hari Bella sibuk ngerjain tugas kuliah. Emangnya kenapa, Kak? Tanya Bella. Heis, tumben dia nggak peka, batin Daniel kesal. Nggak apa-apa, ya udah, kakak kerja dulu ya. Mungkin hari ini kakak pulangnya agak telat, ucap Daniel yang langsung direspon anggukan kepala dari Bella. Saat ingin pergi, Daniel tiba-tiba teringat dengan Kania. Ia lupa kalau pagi ini ia tidak melihat garis polos itu. Oh ya, di mana Kania? Tanya Daniel pada Bella yang hendak bergegas ke dapur. Bella mengangkat bahunya sekilas. Nggak tahu, mungkin lagi jalan sama pria lain, ucap Bella sengaja mengompori orang yang sedang berulang tahun hari ini. Mendengar hal itu, Daniel pun langsung berkata ngegas. Bella, kakak serius, di mana Kania? Cemburu. Bella bercanda, Kak. Calon istri kakak ada kok di kamar Bella, lagi tiduran, jawab Bella berusaha untuk tidak tertawa keras saat melihat ekspresi kakaknya yang sangat tajam. Ya sudah, kakak berangkat kerja dulu, ucap Daniel sekilas mengacak-acak puncak kepala Bella dengan lembut. Bella mengangguk. Setelah kakaknya pergi, barulah Bella memanggil Kania untuk segera turun ke bawah. Ayo Kak, bantu Bella persiapin semuanya, ajak Bella, yang langsung direspon anggukan semangat dari Kania. Pukul 5 sore, Daniel kini sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumah. Ares, apa kau tahu hari ini hari apa? Tanya Daniel, agak sedikit ragu saat menanyakan hal itu pada Ares. Hari Sabtu, Tuan, jawab Ares. Heis, bukan itu maksudku. Sudahlah, lupakan. Lagi pula tidak akan ada yang mengerti tentang hari ini. Kesal Daniel seraya memalingkan wajahnya keluar jendela mobil. Melihat ekspresi tuannya yang cemberut, Ares pun diam-diam cekikikan. Setelah tiba di rumah, Daniel berjalan masuk ke dalam. Kali ini langkah Daniel tidak diikuti oleh Ares dari belakang. Lelaki itu sengaja membiarkan tuannya masuk ke dalam seorang diri. Ceklek. Pintu rumah mulai terbuka dengan lebar. Seketika saja Daniel langsung dibuat heran saat melihat seluruh isi ruangan rumahnya sangat gelap dan sepi. Kenapa ruangan di sini tiba-tiba gelap? Masa iya rumah sebesar ini habis listrik? Kesal Daniel dalam hati. Ares, ponselku mana? Tanya Daniel dengan tangan yang terulur ke belakang. Namun Daniel tak kunjung menerima apapun dari Ares. Di mana anak itu? Gerutu Daniel saat menyadari Ares tidak berada di belakangnya. Akhirnya mau tak mau, Daniel kembali melanjutkan langkahnya sambil meraba-raba hampa udara. Grep. Tangan Daniel yang sedang terulur ke depan tiba-tiba dicekal oleh seseorang. Siapa? Orang itu tak menjawab. Daniel yang penasaran langsung meraba-raba wajah orang itu. Bella? Tanya Daniel saat merasakan tangannya menyentuh rambut panjang. Kak, selamat ulang tahun, bisiknya tepat di telinga Daniel. Kania? Daniel hafal betul suara calon istrinya itu seperti apa. Jadi bisa dipastikan gadis yang bersamanya saat ini adalah Kania. Kania, ini kamu kan? Tanya Daniel. Diam-diam Kania cekikikan. Memang benar itu adalah dirinya.
Tapi untuk saat ini Kania tidak ingin memberitahukannya kepada Daniel. "Kania sayang, bicaralah," pinta Daniel dengan lembut. "Cup." Dengan jahil Kania mencium telinga Daniel yang hampir mengenai leher lelaki itu. "Hei, kau sengaja ingin menggodaku, tanya Daniel seraya menarik pinggang Kania agar lebih dekat dengannya. Melihat hal itu, Kania pun langsung mendorong pelan tubuh Daniel ke belakang. Untuk saat ini, Kania tidak ingin ada interaksi romantis terlebih dahulu dengan lelaki itu. "Kania, kau mau kemana?" tanya Daniel saat melihat sosok Kania yang ia lihat mulai berlari dan perlahan hilang dari pandangannya. Daniel yang tak ingin tinggal diam langsung berlari menyusul kepergian calon istrinya itu. Namun, brak! Kaki Daniel tiba-tiba tersandung dengan kaki meja. Hal itu lantas membuat si pemilik kaki langsung mengadu kesakitan. "Ah, sial. Kenapa hari ini aku benar-benar sial?" gerutu Daniel sesekali mengusap mata kakinya yang jadi korban. Tak selang lama, Daniel melihat area menuju kolam renang tiba-tiba terang. Karena penasaran, Daniel pun melangkahkan kakinya ke arah tersebut. "Apa ini?" Daniel heran saat netranya melihat ada begitu banyak dekorasi indah dan lilin kecil berbentuk love menghiasi tempat kolam renang. "Kak? Kania?" Daniel menatap ke arah sekelilingnya, mencari sosok Kania. Tapi ternyata suara Kania tadi berasal dari sebuah tayangan video yang diputar melalui layar tancap. Perlahan Daniel mendekati layar tancap tersebut, di mana ada sosok calon istrinya yang sedang duduk santai di depan kamera dengan wajah gugup. "Halo, Kak." Dalam video tersebut, Kania melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. "Kenapa Kania tiba-tiba jadi gugup gini ya? Ayo Kak, semangat." Terdengar ada suara Bella sedang menyemangati Kania. Tampak Kania mulai menarik napas panjang dalam-dalam. Setelah itu, ia kembali menatap ke arah kamera dengan senyuman lebar. "Halo Kak Daniel, coba tebak hari ini hari apa?" "Hari Sabtu," jawab Daniel dengan kedua mata berkaca-kaca. "Kalau kakak jawab hari ini hari Sabtu, berarti kakak salah ya. Oh ya, mau Kania kasih tahu tidak hari ini hari apa?" "Mau banget sayang," timbal Daniel seraya menganggukkan kepalanya penuh semangat. "Sini, Kania bisikin." Perlahan Daniel melangkah maju mendekati layar tancap. Setelah itu, tangan kanannya mulai terangkat menyentuh layar yang kebetulan sedang berfokus pada bibir Kania. Hari ini adalah hari kelahiran calon suami Kania yang ke-25 tahun. Mau tahu tidak namanya siapa? Gonzales kan? Gurau Bella. Bukan Bella. Masa calon suami Kania pemain sepak bola? Terus calon suami Kak Kania pemain apa? Pemain wanita? Bukan, tapi pemain di hatinya Kania. Tampak dalam video tersebut, Kania menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Melihat hal itu, Daniel pun langsung terkekeh. Ia tak menyangka gadis polos seperti Kania ternyata punya rasa malu juga. Sepil dong namanya, pinta Bella dengan heboh. Namanya itu kakak Daniel Sebastian Leonardo. Oh, Kak Daniel. Kak Daniel lihat gak sih? Pasti lihat dong.
Nih, calon istri kakak lagi ngucapin birthday ke kakak, ucap Bella dalam video sambil merangkul bahu Kania. Oh iya, ngomong-ngomong, Kak Kania mau kasih hadiah apa ke Kak Daniel? Hadiah spesial. Wah, apa tuh Kak? Kak Daniel, coba deh Kak, kakak lihat ke bawah. Di sana ada kado warna pink. Itu kado dari Kania loh Kak. Coba dibuka. Daniel sejenak menundukkan kepala. Dan ternyata benar. Di depan tiang layar ada sebuah kotak hadiah berwarna pink yang ukurannya tidak terlalu besar. Daniel pun berjongkok mengambil kado dari calon istrinya. Setelah itu, Daniel mulai membukanya secara perlahan. Terlihat isi dari kado tersebut adalah sebuah kaos hitam bergambar Spiderman. Daniel yang melihat hal itu tentu saja terkekeh. Ia tak menyangka Kania akan memberikan hadiah kaos Spiderman di hari ulang tahunnya. Gimana? Kakak suka nggak sama kadonya? Tanya Kania dari balik video tersebut. Suka banget sayang, jawab Daniel seraya tersenyum bahagia. Kalau kakak suka, cium Kania dong. Kania mulai memoncong-moncongkan bibirnya ke arah kamera. Daniel sekilas terkekeh. Lalu tanpa pikir panjang, Daniel mendekatkan bibirnya pada layar. Lebih tepatnya pada bibir Kania. Ya, meskipun ciumannya itu tidak nyata, tapi Daniel masih bisa merasakan kehangatan bibir calon istrinya. Biar Kania tebak, pasti kakak mau tanyakan kenapa Kania kasih hadiah kaos Spiderman buat kakak? Iya, kenapa? Tanya Daniel seraya mengusap-ngusap wajah Kania dari layar. Karena gambar Spiderman-nya ngingetin Kania ke awal pertama kali Kania bertemu dengan kakak. Seketika Daniel langsung teringat momen itu. Momen di mana dirinya dengan santai berteriak, menanyakan celana dalam kepada adiknya Bella, tanpa melihat situasi terlebih dahulu. Dan lebih malunya lagi, malah Kania yang menemukan celana dalamnya yang bergambar Spiderman. Bagi Kania, pertemuan pertama Kania sama kakak itu sangat berkesan. Makanya Kania pilih kaos Spiderman sebagai hadiah. Perlahan bibir Daniel mulai membentuk senyuman haru. Terima kasih sayang, aku suka sama hadiahnya. Doa Kania, semoga di umur kakak yang sekarang ini, kakak selalu diberkahi oleh Tuhan. Bahagia selalu ya kak. Dan jangan pernah tinggalin Kania. Tidak akan Kania, timbal Daniel seraya tersenyum mengembang. Sekali lagi Kania ucapin selamat ulang tahun buat calon suaminya Kania. Jangan lupa cepet nikahin Kania ya kak. Kania gak sabar pengen diajak jalan-jalan ke surga dunia sama kakak. Daniel sekilas terkekeh. Segera sayang. See you kak. Tunggu kejutan lainnya dari Kania ya kak. Terlihat Kania melambai-lambaikan tangannya penuh semangat sebelum akhirnya video dari layar tersebut mati. Kini suasana kembali hening. Daniel yang kini tidak melihat wajah Kania lagi dari layar, akhirnya memilih memakai kaos Spiderman pemberian calon istrinya itu. Tiba-tiba Daniel mendengar seperti ada suara riuh. Orang-orang menyanyikan selamat ulang tahun. Dan benar saja, ketika Daniel menatap ke arah pintu, sekelompok orang yang tidak asing lagi bagi Daniel mulai berdatangan menghampirinya, sambil membawa kado dan juga kue ulang tahun. Kalian? Iya, sekelompok orang itu adalah teman-teman dekat Daniel, termasuk juga ada Bella adiknya. Yeay, happy birthday kakak.
Cie yang udah 25 tahun dan bentar lagi jadi seorang dedi, maksudnya seorang suami, goda Bella dengan menaik-naikkan kedua alisnya. Dasar adik laknat, ucap Daniel seraya mengusap wajah sang adik dengan kasar. Ayo tiup lilinnya kak, pinta Bella sambil menyodorkan kue ulang tahun pada Daniel. Daniel mengangguk. Setelah itu ia mulai memejamkan mata, melakukan make wish terlebih dahulu. Jika ditanya apa harapan Daniel, maka jawabannya adalah tidak ingin dipisahkan dengan Kania. Orang-orang yang ada di sana mulai bertepuk tangan antusias setelah Daniel meniup lilin. Widih, selamat menempuh hidup baru, brother. Maksudnya selamat menua, bro. Entah jahil atau apa, yang jelas Daniel sedikit kesal dengan ucapan selamat dari teman laknatnya itu. Sialan. Yeay, happy birthday Kak Daniel, panjang umur ya. Seorang gadis berambut pirang tiba-tiba menempelkan pipi pada pipi Daniel. Bella yang melihat hal itu tentu saja langsung memukul lengan temannya. Jaga jarak, kan udah dibilangin kalau Kak Daniel itu udah ada yang segel, tegur Bella. Maaf Bel, habisnya kakak kamu sore ini tampannya kebangetan, jadi tadi refleks langsung nyium, ucap gadis berambut pirang sambil cengengesan tanpa dosa. Kania mana? Tanya Daniel saat menyadari tidak ada Kania di antara orang-orang yang memberinya surprise. Gak tahu, timbal Bella dengan mengangkat bahunya sekilas. Bella, kakak serius, di mana Kania? Tanya Daniel ngegas. Mana Bella tahu, diumpetin kali itu sama si Rian, ucap Bella sekilas melirik ke arah pria berjaket kulit. Lantas Daniel langsung menatap tajam ke arah pria itu. Wah, parah kamu Bel, ucap Rian merasa tak terima. Melihat hal itu, Daniel pun langsung memijat pelipisnya. Sebelum aku marah, sebaiknya kalian beritahu di mana Kania sekarang, ucap Daniel dengan nada dingin. Bella nggak tahu kak. Bella, ucapan Daniel terhenti ketika ada sebuah lagu tiba-tiba diputar melalui speaker Bluetooth super bass. Ya, lagu yang didengar oleh semua orang saat ini adalah lagu Senorita. Dan bersamaan dengan itu, seorang mendadak muncul dari balik pintu dengan pakaian serba hitamnya. Mantel di atas lutut, topi bundar, sepatu high heel, semuanya berwarna hitam, kecuali kulitnya. Kania? Ucap Daniel tertegun saat melihat Kania berlenggak-lenggok menghampirinya dengan tersenyum menyeringai. Klek. Daniel berusaha menahan napas begitu Kania berada di depannya sambil mengusap dada bidangnya dengan lembut. Kania kau? Daniel semakin gugup saat jemari tangan Kania beralih menyentuh setiap inci wajahnya dengan sangat lembut. Kenapa kulkas 2 pintu bisa gugup kayak gitu? Ledek Rian sambil tertawa. Melihat hal itu, Bella pun langsung memukul tangan Rian dengan keras. Shh, diem, nggak lihat apa? Di depan lagi ada sken romantis, ucap Bella ngegas. Ya lihatlah, makanya tadi aku ketawa, sahut Rian sesekali mengusap lengannya yang terasa sakit karena dipukuli oleh Bella. Awas aja, kalau sken romantisnya berantakan gara-gara ketawa kamu, aku bakal apa? Rian menangkap jari telunjuk Bella yang saat itu sedang terangkat ke arahnya. Daripada dipukul, mending dicium, bener nggak? Tanya Rian dengan mengangkat kedua alisnya. Bella ternganga. Apa katanya tadi? Dicium? Yang benar saja. Kau, cup. Sontak mata Bella membulat
saat Rian tiba-tiba mengejuk jari telunjuknya. Sekarang jari telunjuk aja dulu, besok baru bibir. Terus besoknya lagi baru tubuh. Bagaimana? Kau setuju? Tanya Rian dengan berbisik di telinga Bella. Lantas Bella ternganga mendengarnya. Ih, dasar mesum, umpat Bella seraya memukul Rian kembali. Namun dengan cepat Rian menghindar dan berpindah posisi menjadi ke belakang. Awas aja kamu, ketus Bella sambil menatap sinis ke arah Rian yang terlihat sedang tertawa tidak jelas di belakang sana. Sementara itu, Kania yang berhasil membuat Daniel gugup kini mulai berjalan mundur, menjauhi lelaki itu seraya menanggalkan mantel dan juga topi bundarnya. Kania? Daniel kaget saat melihat baju yang dikenakan Kania. Ya, saat itu Kania memakai shoulder mini dress super seksi tanpa lengan yang membuat orang-orang di sana berdecak kagum melihat Kania yang berbudi seksi. Oh shit, geram Daniel merasa tak terima penampilan Kania yang seksi dilihat orang lain. Kak, Bella menahan tangan Daniel saat kakaknya itu hendak bergegas mendekati Kania. Biarin Kak Kania menyelesaikan kejutannya buat kakak, ucap Bella. Tapi Bel, shh. Bella meletakkan jari telunjuk di bibirnya sendiri, meminta kakaknya untuk tidak bicara. Daniel pun mendengus napas gusar. Mau tak mau, ia harus menonton pertunjukan Kania, walau hatinya merasa marah. Masih dengan lagu Senorita, Kania perlahan menggerakkan bahunya dengan gemulai. Setelah itu, Kania beranjak duduk sambil menggerakkan tangannya ke sana kemari. Lalu Kania berdiri kembali, seraya menggoyangkan pinggulnya sebentar. Tak lama, beberapa backdancer wanita mulai bermunculan dari balik pintu, lalu mendampingi Kania menari. Malam itu, Kania benar-benar menari dengan sangat seksi, membuat orang-orang yang menyaksikannya langsung tertegun. Begitupun dengan Daniel. Kak, Kania perlahan berjalan mendekati Daniel. Bagaimana dengan kejutanku? Apakah kakak suka? Tanya Kania dengan berbisik di telinga Daniel. Dasar gadis nakal, kau sengaja ingin membuatku cemburu? Tanya Daniel seraya menarik pinggang Kania agar lebih dekat dengannya. Kalau iya, kakakmu apa? Menghukummu sayang, bisik Daniel. Katakan, kamu mau hukumannya di sini atau di kamar? Tanya Daniel sambil menggesek-gesekkan pipi ke telinga Kania. Hukumannya di sini aja kak, jawab Kania. Yakin di sini, nggak mau di kamar? Tanya Daniel sembari membenarkan rambut Kania yang berantakan. Yakin kak, kan kalau di kamar hukuman yang kakak kasih ke Kania nggak bakal bisa dilihat sama orang. Timpal Kania dengan wajah polosnya kembali. Daniel terkekeh. Inilah yang Daniel suka dari Kania. Kepolosan yang dimiliki Kania membuat Daniel selalu hilaf, ingin menerkam gadis itu. Beneran di sini, nanti orang-orang pada ngiler ngeliatnya, kekeh Daniel. Beneran kak, Kania. Daniel. Ucapan Kania terhenti ketika seseorang tiba-tiba memanggil nama Daniel. Sang pemilik nama lantas menoleh ke arah sumber suara. Mami, ucap Daniel melihat maminya berada di ambang pintu sambil bersedekap dada. Siapa dia? Tanya mami Daniel seraya menatap tajam ke arah Kania. Sebut saja namanya Miss Saras. Dia kekasihku, Mom, jawab Daniel tanpa ragu. Kekasih? Miss Saras langsung menghampiri putranya karena penasaran dengan Kania.
Secepat itu kamu lupakan Helena? Tanya Miss Saras menatap Daniel dengan tatapan mengintimidasi. Mami, jangan bahas dia lagi, pinta Daniel dengan nada dingin. Kenapa? Apa sekarang seleramu berubah? Dulu kamu menyukai gadis modern yang tahu penampilan, tapi kenapa sekarang kamu menyukai gadis polos yang tidak tahu tata aturan? Cibir Miss Saras. Aduh, Bella menepuk dahinya. Ia lupa kalau Miss Saras selalu pulang di setiap momen penting anak-anaknya. Mami, biar Bella jelasin. Kak Daniel itu... Jangan membela kakakmu, Bella. Sekarang ini Mami lagi kecewa pada kakakmu. Kenapa dia memilih gadis ini sebagai pengganti Helena? Ucap Miss Saras. Mendengar kata pengganti, Daniel langsung murka. Stop, Mami. Dia bukan pengganti siapapun. Dia adalah kekasihku. Secepatnya aku akan menikahi dia. Ucap Daniel sambil merangkul bahu Kania dengan erat. Oh, begitu ya. Kau ingin menikahinya tanpa restu dari Mami dan Dedi? Tanya Miss Saras sambil berkacak pinggang. Sekalipun aku belum dapat restu Mami Dedi, aku tetap akan menikahinya. Ucap Daniel dengan tajam. Kau berani melawan Mami demi gadis ini? Iya, jawab Daniel tanpa ragu. Sepertinya kau sangat mencintainya. Mami jadi penasaran seberapa besar rasa cintamu pada gadis ini. Ucap Miss Saras seraya memandang ke arah Kania dengan senyum tak bisa ditebak. Detik berikutnya Miss Saras menjentikkan jarinya beberapa kali. Hingga tak lama kemudian muncullah 8 orang bodyguard dari balik pintu sambil membawa senjata pistol. Mami mau apa? Tanya Daniel panik saat pistol itu diarahkan pada Kania. Menurutmu? Tampak Miss Saras mulai tersenyum menyeringai. Setelah itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera mengarahkan pistol ke arah Kania. Loh, Mami mau nembak Kak Kania, hah? Tanya Bella dengan meninggikan nadanya. Yang tidak berkepentingan harap segera meninggalkan tempat ini. Titah salah satu bodyguard pada teman-teman terdekat Daniel. Tanpa ada banyak tanya, mereka langsung meninggalkan area kolam renang. Sungguh, mereka tak habis pikir jika suasana ulang tahun Daniel akan berubah menjadi mengerikan. Mami, jangan bercanda, Mami. Mami gak bakal nembak Kak Kania kan? Bella cemas. Bella hendak menghampiri Kania untuk segera ia bawa pergi. Namun salah seorang bodyguard tiba-tiba menahan tubuh Bella hingga Bella tidak bisa berkutik. Lepasin Bella. Kak Daniel lindungi Kak Kania, Kak, teriak Bella. Daniel yang mengerti akan situasi langsung memeluk tubuh Kania dari belakang. Jangan coba-coba mendekati wanitaku, peringat Daniel seraya mengarahkan pistol ke arah para bodyguard suruhan Miss Saras.